warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy! Kami dari etnis Melayu dari kelas reguler Gestam 2021, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan akan memperkenalkan adat istiadat etnis Melayu. Perkenalkan, nama saya Fahira Adinda. Saya Muhammad Elbarisio. Saya Mutiara Putri Nabila. saya Haira Nazira. Nah, ayo ikutin keseruan kami kali ini. Kota Medan didirikan pada tahun 1590 Masehi. Bangunan batu yang pertama kali didirikan di Kota Medan adalah Istana Maimun yang merupakan peninggalan etnis Melayu. Istana Maimun didirikan pada tahun 1888 saat kepemimpinan Sultan Makmun al-Rashid. Saat ini, Istana Maimun merupakan salah satu ikon dari Kota Medan dan menjadi salah satu destinasi wisata Melayu Delhi yang wajib dikunjungi saat berada di Kota Medan. Di dalam Istana Maimun, terdapat beberapa lukisan para sultan yang bertahta di Kesultanan Delhi Istana Maimun. Sekarang ini, Istana Maimun diramaikan para pedagang seperti menyewakan atribut dan pakaian adat Melayu Delhi. Bisa kita lihat di dalam Istana Maimun ini ada beberapa peninggalan yang masih terjaga seperti singgasana sultan dan pakaian sehari-hari yang dikenakan para bangsawan. Di sini terlihat lukisan Sultan Mahmud Arya Lamanjiji Perkasa Alamsyah yang masih bertahta hingga saat ini. Di halaman Istana Maimun juga terdapat peninggalan bersejarah, yaitu salah satu bagian meriam puntung yang merupakan peninggalan peperangan antara Kerajaan Haru dengan Kerajaan Aceh. Menurut sejarah, meriam puntung merupakan perwujudan dari saudara Putri Hijau. Selain Istana Maimun, kami juga berkunjung ke Museum Negeri Sumatera Utara yang mengabadikan banyak peninggalan sejarah. Seperti miniatur rumah adat Melayu, alat tenun songket, alat musik Melayu, keris, perhiasan bangsawan, dan tepak asli peninggalan suku Melayu. Untuk mengetahui budaya Melayu lebih dalam lagi, kami mewawancarai narasumber yang merupakan salah satu keturunan Sultan ke-10 di Kesultanan Delhi. Sebelumnya, kami dari Unileklam, saya Muhammad Elbarisio. Saya Diki, berarti asli Melayu ya. Tentu itu keturunan ya ibu ayah ibu saya itu harus di atuk mereka itu kita dari ke Serapun. kita masuk langsung ke sesi pertanyaannya Bang. Ada 3 upacara penting Bang. Ada yang pertama ada kelahiran, kemudian ada juga kematian dan pernikahan. Iya. Bagaimana sih Bang prosesinya lah, kita bicara prosesnya dulu. Bisa nggak menjelaskan bagaimana kelahiran orang Melayu itu diacarakan lah bahasanya. Kalau kita bicara budaya berarti kita harus mengacu kepada budaya di kerajaan dan raja atau sultan yang membuat budaya. Budaya itu datangnya dari istana. Jadi kalau di istana itu ada banyak istiadat, prosesi adat yang dijalankan dari mulai kelahiran putra raja sampai kematian raja. Kelahiran putra raja pada zaman dahulu ditandai dengan letupan meriam, kenduri, ditandai dengan upacara yang bermacam ragam. Orang Melayu sekarang umumnya itu kalau dari hamil itu ada namanya melenggang perut.
Kalau di Jawa 7 bulan. Kalau di Melayu itu melenggang perut itu tawar. Ibu yang hamil itu di bawahnya itu dikasih kain 7 lapis. Kemudian dia kan tambahan. Nah, kain 7 lapis itu diangkat jadi kayak diayun gitu. Kiri kanan tuh ada bidannya. Nah sebelum diangkat ada bidannya, satu lagi itu nanti dia mengurut perut ibunya, baru diangkat sama yang megang kain yang 700 tadi, baru dia melenggang, baru satu-satu kain itu nanti dicampain. Sebenarnya prosesi melenggang perut itu untuk memastikan kedudukan bayi supaya dia nggak susah. Dipercayai siapa yang mendapat kain itu tadi, kalau belum hamil ya hamil, kalau dia belum kawin. Setelah melahirkan itu ada proses membelah mulut. Nah, jadi bayi itu baru lahir, lidah sama bawahnya itu kan nyatu. Nah, jadi itu yang dibelah. Nah, ketika membelah mulut itu, yang membelah itu dipanggil kalau di kerajaan muftinya. Mufti itu kalau zaman sekarang menteri agama. Tapi kan anaknya ditimbangnya ya, jadi timang jarinya itu dicolek ke madu atau dicolek ke kurma, lalu dibaca-bacain, baru mulut anak itu dibuka, dicolek untuk ya itu untuk memisahin lidah sama mulut bawahnya itu. Kenapa dengan madu, kenapa dengan kurma, supaya anaknya kelak menjadi orang yang bijaksana, orang yang bisa memimpin. Sekarang ini ada yang buat, ada yang enggak. Ada juga yang menggabungkan akhirnya dengan turun ke sungai, takut jambul sama belah mulut tadi. Kemudian kita lanjut ke pernikahan bang, apa aja sih bang? Pernikahan tuh orang Melayu pertama dimulai dengan merisi. Zaman sekarang udah meresek. Siap merisi, meminang. Siap meminang, akad ijab kabul. Siap ijab kabul, mengantar sirih sama uang belanja. Siap mengantar sirih sama uang belanja, malam berinai. Setelah berinai, bersanding atau resepsi. Setelah bersanding, mandi berdimba. Nasi adab-adaban itu rangkaian, masuk di dalam rangkaian. Resepsinya. Jadi kalau resepsi, setelah selesai resepsi itu nasi adab-adaban. Tapi kalau setelah akad itu ada namanya santap bujang. Santap bujang itu laki-laki habis dia ijab kabul, dia makan sama kawan-kawannya. Kalau yang adu pantun itu? Adu pantun itu pun termasuk dalam rangkaian, sampai pengetahuan, silat, tari-tarian, empang kipas, empang batang, itu masuk dalam rangkaian. Kemudian ke upacara kematian, ada nggak sih bang yang khas itu dari budaya Melayu? Kalau kematian dari orang Melayu itu yang kelihatan sih kalau dari bangsawan, karena kan kalau bangsawan itu meninggal, dia diusung pakai ada namanya rahab. Rahab itu usungan tandu, tapi dihias. Itulah yang membedakan dia bangsawan dengan rakyat biasa. Dan bang, kita masuk ke terakhir. Jadi apa sih solusi atau tindakan yang bisa kita lakukan supaya budaya Melayu ini tetap bisa dipertahankan meskipun kita bertempat tinggal di wilayah non Melayu seperti di Kota Medan ini sekarang kan kita bilang udah multi etnis. Ya gimana sih? Terbalik ke diri kita masing-masing sih. Karena kayak saya punya tanggung jawab. Jadi kayak mana saya menjaga seperti yang dia bilang itu, saya lebih sering memakai baju Melayu. Kemudian saya juga punya komunitas yang namanya Ikatan Muda Melayu Indonesia, itu adik-adik yang anak kuliah sampai umur 30-an lah. Itu kita sering kumpul-kumpul, terus kita cerita-cerita, bahas-bahas juga.
juga supaya timbul rasa kesukaan untuk yang anak-anak itu tadi. Oh, nah itu bisa kan? Nah, itu kan cara saya. Iya, itu cara abang. Tapi ya kayak saya bilang tadi, balik ke diri kita masing-masing juga, dan seharusnya ya pemerintah juga berperan ya dengan mengadakan festival. Itu kan termasuk salah satu gebrakan lah bisa dibilang. Kemudian bisa dengan kampanye budaya, dengan ikut mempopulerkan pakaian. Ya, itu mungkin itulah yang bisa kita lakukan. Kemudian teman-teman, kalau dari kita sendiri, kita masyarakat Melayu, kita cara mempertahankannya dari diri kita sendiri, kita memperkenalkan ke rakyat luas. Luar biasa sekali teman-teman. Cara singkat kita narasumber kita, semoga apa yang disampaikan oleh abang yang baik-baiknya silakan diambil, silakan dicontoh, silakan dilaksanakan. Yang buruk-buruknya lupakan saja. Kami undur diri. Terima kasih untuk abang atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.